Pada zaman dahulu kala hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Suatu hari, pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Wahai Paduka Raja, kedatangan saya kemari untuk melamar salah satu putri raja yang bernama Candrakirana. Saya hargai maksudmu kemari. Saya restui kamu dengan anakku Candrakirana. Sang raja pun menerima lamaran tersebut. Di lain sisi, Dewi Galuh menjadi iri dengki. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir. Ia meminta bantuan untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Ia tidak berhak untuk menikah dengan pangeran. Akan kuberikan setengah hartaku kepadamu. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Akhirnya nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama dari itu, Candrakirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek sedang mencari makan di hutan. Lalu saat menyusuri sungai, ia tidak sengaja membawa keong emas itu, lalu ia bawa pulang. Keesokan harinya ia tidak sama sekali menemukan makanan di hutan. Betapa kagetnya ia ketika melihat banyak makanan di meja. Siapa ya yang masak ini semua? Kejadian tersebut pun terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Betapa kagetnya ia ketika melihat seorang gadis yang sedang menyiapkan makanan. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh saudaraku sendiri karena dia merasa iri. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di tengah perjalanan, ia melihat kakek-kakek yang sedang kelaparan. Kakek, aku tahu engkau sedang kelaparan, maka akan kuberikan makanan perjalananku ini untukmu. Wahai anak muda, aku tahu kedatanganmu untuk mencari Putri Candrakirana. Aku tahu di mana dia. Dia sekarang tinggal bersama nenek tua di hutan. Setelah berpamitan, akhirnya Raden Inu pun menemukan Candrakirana. Ternyata Candrakirana sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Candrakirana, apakah itu engkau? Raden Inu Kartapati. Semenjak pertemuan itu, kutukan Candrakirana hilang. Akhirnya Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Wahai ayahanda, selama ini aku menghilang karena aku telah disihir menjadi keong emas oleh saudariku sendiri yaitu Dewi Galuh. Akan kuberi dia pelajaran. Dewi Galuh? Iya, ada apa? Dewi Galuh pun terheran karena melihat Candrakirana sudah berubah kembali. Ayah sudah tahu perilaku burukmu. Ayah akan beri kamu hukuman seberat-beratnya. Karena Dewi Galuh merasa takut, akhirnya ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya.
Demikianlah cerita Keongmas singkat yang pesannya bisa dipetik sebagai pelajaran bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Jadi sekarang dari satu syuting Keongmas dan mereka sudah mulai capek dan kita akan membeli nasi padang ini dari satu ya guys. Pura-pura ngobrol. Atas tunjangan rajin sama A few moments later. Karena ia tidak berhak untuk menikahi pangeran. Siapa ya yang masak ini semua? Aku adalah putri. Mana ya? Dewi Galuh. akan kuberi pelajaran dia.